Baik, terima kasih rekan-rekan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini kembali di Bicara Lokal ya, bareng sama saya Ciko Lementi di Lumajang Media Center yang selalu bertemu dengan tokoh-tokoh lokal ya. Yang tokoh-tokoh lokal ini merupakan tokoh-tokoh yang super keren ya, yang mungkin ada masyarakat belum benar-benar detail mengenai bagaimana perjuangannya, siapakah figur tersebut ya. Nah, tetapi kalau kita ulas lebih dalam, ternyata masyarakat ini bisa menilai ternyata bahwa wah, Lumajang ini punya tokoh yang keren begitu ya, dan patut kita banggakan. Nah, kali ini kita ngobrol dengan sahabat saya, Mas Deddy Firmansyah. Oke. Halo Mas Deddy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah terus sehat dan terus semangat. Ya. Jadi memang Mas Deddy ini, kalau bagi saya pribadi Mas Deddy, itu memang salah satu kader Gerindra yang dekat dengan saya. Kita sering WA-an ya, apalagi kantor saya kan satu desa dengan Mas Deddy Firmansyah begitu kan. Jadi memang ada beberapa orang yang saya deket banget di Gerindra itu. Salah satunya Mas Deddy Firmansyah. Di luar itu sepertinya kalau pengen ngobrol itu kok agak-agak kurang, karena saya belum kenal dekat ya mungkin Mas Deddy, jadi saya agak kesulitan ngulik begitu. Nah, tetapi kemarin sempat ngobrol juga dengan beberapa kader Gerindra yang lain, Ibu Okta, Mas Deddy Bombom, dan kali ini bersama sahabat saya Mas Deddy Firmansyah. Wes. Oke. Mas Deddy Firmansyah sudah 3 periode ya Mas ya? Alhamdulillah. Berarti mulai tahun berapa itu Mas? 2014, 2019 dan 2024. Oke. Itu apa yang membuat Mas Deddy Firmansyah ini akhirnya memilih jalan politik untuk, apakah ini keinginan keluarga? Kami tahu, kita semua tahu kalau Mas Deddy ini punya basis keluarga yang juga besar ya, keluarga besar sekali di Lumajang. Apakah itu permintaan keluarga atau bagaimana Mas Deddy? Yang pertama tentu politik ini menjadi keinginan ya. Dan yang pertama itu kenapa saya bisa sampai detik ini dan pada posisi ini, karena memang yang diceritakan Mas Ciko tadi, saya dari keluarga besar. Ada 9 bersaudara, ya sekandung. Oh ya. Ya. Ada berbagai macam profesi dari kakak-kakak saya. Dan tentu mungkin kita semua sepakat ya bahwa semua orang tua itu pasti menginginkan anaknya itu sukses. Yang sukses dan bermanfaat begitu ya. Bermanfaat untuk masyarakat. Nah, berbagai macam profesi dari kakak-kakak saya, salah satunya itu menjadi motivasi. Mendiang kakak saya ada yang dokter, almarhum, kemudian ada yang jaksa, kemudian adik saya ada yang notaris, juga ada kakak saya yang kepala desa. Nah, tetapi rata-rata basic keluarga saya memang usaha atau dagang. Nah, dari situ saya termotivasi. Saya kepingin supaya bisa menjadi yang lain daripada yang lain dari kakak saya. Berarti Mas Deddy ini kalau urutan keluarga yang ke berapa Mas? Ke-8. Oh, ke-8. Ya. Berarti ada adik lagi nih? Terakhir perempuan satu-satunya. Oh, yang notaris. Luar biasa ya. Itu selisih berapa tahun Mas Deddy? Rata-rata sih 2 sampai 4 tahun ya. Adiknya Mas Deddy ya. Sudah berkeluarga adiknya Mas Deddy? Alhamdulillah semuanya sudah berkeluarga. Wah, saya mau daftar WO gitu Mas Deddy. Mungkin butuh WO saya sama dekor. Mas Deddy, apa triggernya ketika Mas Deddy ingin menjadi seorang politisi? Apa yang membuat 2014 waktu itu masih di Hanura Mas Deddy ya? Apa yang membuat, apa triggernya ketika Mas Deddy saya nyalon aja deh gitu? Ya. Sebelum 2014, 2013 itu ada pesta demokrasi pemilihan kepala desa. Nah, di situ masyarakat
Desa Kutornon itu meminta kepada keluarga, dan terutama ke abah saya, untuk dicalonkan salah satu anaknya ya, dicalonkan sebagai kepala desa di Desa Kutornon. Kemudian ya ada rembukan keluarga, dan akhirnya kakak saya yang nomor 5 pada waktu itu mencalonkan kades di Kutornon. Dan jadi ya? Di 2013 bulan November kalau tidak salah, dan alhamdulillah jadi. Nah di situ kemudian kakak saya bekerja untuk masyarakat Desa Kutornon. Di situ saya awal mula ketertarikan kepada dunia politik. Melayani masyarakat, membantu masyarakat itu bisa sangat mudah, apalagi kita mempunyai posisi di pemerintahan. Maka dari itu saya meminta kepada keluarga di 2014-nya, setelah itu kan ada pesta demokrasi pileg ya di 2014. Saya minta untuk mencalonkan diri sebagai legislatif pada waktu itu. Ke Abah ya, ke Abah dulu ya. Apa respon Abah waktu itu? Tentu sangat setuju dan mendukung. Mendukung ya? Ya. Karena melihat perjalanan karir politik kakak saya berapa bulan dari terpilih kades, kemudian di 2014 pada waktu itu bulan Februari, hanya berapa bulan ya, 3 bulan mungkin. Di situ tanpa persiapan yang mungkin direncanakan ya. Kemudian dengan niat dan tekad saya nyalon, saya minta restu kepada orang tua dan keluarga, saya nyalon. Pada waktu itu masih dari partai saya sebelumnya, Partai Han. Iya. Berarti memang organik ya, sangat organik ya, melihat waktu yang mepet begitu ya. Siap, ya. Tetapi begini, kenapa kok memilih Hanura, Mas Dedi? Tidak yang lain begitu? Iya. Partai Hanura pada waktu itu adalah partai yang paling dekat dengan saya. Oh ya? Ya. Bapak mertua itu pengurus begitu Partai Hanura Kecamatan Sukodono. Tapi sebelumnya Hanura punya wakil nggak? Punya posisi nggak? Di 2008 berarti ya? 9 di sebelumnya ada. Oh ada. Ya. Itu berapa kursi? Satu kursi. Satu kursi. Lalu ada Mas Dedi, berarti nambah jadi 2 kursi. Jadi 2 kursi. Ya. Dengan sama-sama Dewan Baru sih pada waktu itu di periode 2014-19. Oh iya. Kalau saya tanya begini Mas Dedi, mesin politik itu apakah memang beneran ada ya? Atau apakah kalau kita mendaftar di partai besar itu peluang menangnya lebih gede? Atau bagaimana begitu Mas Dedi? Atau mesin partai politik itu memang harus dinyalakan dulu, ada BBM-nya dulu. Kalau nggak ada BBM-nya mereka nggak jalan, atau gimana Mas Dedi? Semua itu tergantung pada figur ya. Iya sih, figur ya memang ya. Nyalek ya. Benar. Jadi kita tidak bisa bergantung kepada partai sepenuhnya. Jadi ibarat kalau partai itu menjadi sebuah kendaraan, secepat apapun kendaraan itu, tetapi kalau drivernya tidak siap, ya tentu tidak akan bisa maksimal. Maka tergantung pada figurnya. Saya kira di partai apapun tidak akan menjadi masalah, asalkan figur itu benar-benar niatnya baik dan semangat untuk nyalek, dan yang terpenting kepada masyarakat harus selalu dekat. Iya sih, benar. Itu berarti lolos di periode awal itu berapa suara, Mas Dedi? Pada waktu itu 2014 ya, 3.200 sekian lah. Itu udah bisa lolos ya? Lolos sudah begitu. 3.000-an, oke. Dulu itu 5 kecamatan ya? Iya. Jadi 5 kecamatan, periode pertama itu 3.200 sekian lah. Bagaimana peran saudara, keluarga besar, peran kakak, bagaimana?
Apakah kakak turut berperan aktif begitu? Kan kita tahu kepala desa itu ada etika-etika khusus begitu ya, yang kita juga nggak bisa terang-terangan gimana gitu mendukung seseorang. Tetapi apa yang Mas merasa terbantu dengan keluarga besar Mas? Ya tentu semua, saya mungkin ya juga Mas Ciko mungkin bisa seperti ini itu kan juga karena orang tua ya. Bener ya Mas ya. Orang tua itu pasti menginginkan anaknya sukses, dan orang tua itu pasti memiliki sebuah investasi sosial yang bener. Nanti anaknya itu akan yang insya Allah yang akan meneruskan, kan begitu ya. Berbicara soal strategi politik pada waktu 2014, tentu peran keluarga, orang tua sangat besar. Kakak saya pada waktu itu kepala desa, ya memang kepala desa tidak boleh benar ikut kampanye aktif. Nah, tetapi saya pada waktu itu punya modal. Masyarakat desa Kutornon yang sangat dekat dengan keluarga saya, sangat dekat dengan kakak saya. Kemudian saya maksimalkan kesempatan itu untuk meminta izin dan doa restu pada masyarakat. Yang pertama masyarakat desa Kutornon. Nah, memang alhamdulillah masyarakat desa Kutornon yang mati-mati ya, sepertinya mati-matian semua itu mereka itu ya, mendukung semua. Paling dominan ya. Di 2014. Saya tahu ketika waktu Bunda kampanye ya, waktu ya sebelum pilkada ini, ketika kami datang ke Kutornon itu gila itu ya. Semua itu seperti dalam satu komando utuh gitu mendukung kakak tercinta gitu ya, mendukung Pak Inggi begitu. Apa yang membuat masyarakat desa Kutornon itu sebegitunya kepada kepada Pak Inggi, kepada keluarganya Mas Dedi, ke Mas Dedi juga begitu? Hal apa yang Mas Dedi pernah merasa begini nggak? Hal besar apa yang pernah dilakukan oleh Mas Dedi dan keluarga kepada mereka? Kok sebegitu cintanya mereka ke Mas Dedi? Ya, tentu kalau berbicara masyarakat, yang paling dekat adalah masyarakat desa sendiri. Mulai dari orang tua, kemudian kakak saya, bahkan bukan hanya yang kepala desa tapi semuanya. Dan masyarakat desa Kutornon itu memang masyarakatnya, karakter masyarakatnya itu ketika sudah memiliki sebuah calon ya, mereka akan kompak. Iya, kompak banget mereka itu ya. Mereka akan kompak dan mereka tidak mudah terprovokasi untuk yang lain. Dan itu potensi yang menurut saya luar biasa di desa Kutornon. Dan itu kami bersepakat untuk kita maksimalkan dan kita buktikan pada periode pertama kepala desa, periode pertama waktu saya menjabat di DPRD di 2014, kita maksimalkan bahwa masyarakat desa Kutornon yang memilih, yang mendukung, yang mendoakan kami juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama masyarakat desa Kutornon. Maka dari itu kedekatan keluarga, insya Allah. Iya, kita tahu kan Kutornon itu kan masih kota banget kan Mas ya. Artinya kan mereka ini terdidik berarti mereka itu juga nggak gampang goyah ya. Ya artinya mereka terpelajar, terdidik, dan itu semuanya kompak mendukung Pak Inggi Faisal waktu ya dengan keluarganya Mas Dedi begitu. Oke, itu 2014. Sekarang lanjut ke 5 tahun berikutnya, masih di Hanura berarti? Masih. Waktu itu Hanura 1 kursi kalau nggak salah ya? 2 kursi. Oh masih tetap 2 kursi dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama. Oke, berapa suara itu yang didapat? Di periode kedua dari Partai Hanura, saya memperoleh dukungan dari masyarakat 6.600. Ya. Karena saya punya mimpi, punya keinginan besar. Di 2014, mulai dari 2014 itu saya
ingin membuktikan kepada masyarakat untuk tidak ragu dan untuk benar-benar selektif memilih pilihannya pada pesta-pesta demokrasi. Di 2014 saya mendapatkan suara 3.200 sekian. Sebelum melangkah ke 2019 saya sudah punya impian, saya harus bisa lebih dari itu di periode yang akan datang. Dan di situ saya terus belajar di politik, di pemerintahan, agar bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah, ya di 2019 masyarakat masih mendukung, masyarakat masih kompak, dan impian saya pada waktu itu terwujud. Saya mendapatkan suara yang bisa 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Saya tahu Mas Dedi ini ke pengajian ibu-ibu datang gitu ya, bawa motor sih datang gitu ya. Lalu ya banyaklah, terutama segmennya ibu-ibu ya. Memang seseksi itu ya segmen ibu-ibu itu, Mas Dedi. Iya, ibu-ibu itu ini Mas, apa ya? Unik bagi saya. Unik ya. Dan ketika kita pelajari untuk bagaimana caranya bisa melakukan pendekatan kepada ibu-ibu atau emak-emak ya, dan apabila kita sudah diterima, kita bisa diterima oleh masyarakat, khususnya ibu-ibu, mereka itu luar biasa, Mas. Mereka itu memberikan dukungan dan kedekatan emosional yang luar biasa. Maka saya sangat getol dan untuk kampanye ke mak-mak ini. Iya sih. Kalau kata Bunda kan, Ibu Bupati kita kan, kalau dapat emak-emaknya itu dapat bapaknya, dapat anak-anaknya. Betul. Oke, itu 2019 ya. 2019. Nah, sekarang ke periode ketiga. Ya. Dan berpindah ke Gerindra. Apa yang membuat Mas Dedi berpindah partai? Ada istilah politik itu dinamis ya. Iya. Maka memang betul bahwa politik itu terkadang tidak mudah untuk ditebak. Iya. Kalau pertanyaannya Mas Ciko, kenapa saya berpindah ke kenapa kok tidak ke yang lain? Gitu kan ya? Masih banyak nih yang lain, partai gede yang lain. Tapi kenapa kok memilih Gerindra? Saya kira partai Gerindra itu partai yang paling mudah diterima oleh masyarakat, di seluruh elemen masyarakat, apalagi pemudanya. Jadi saya lihat partai Gerindra itu diisi oleh orang-orang luar biasa, dari pemudanya, dari tokoh masyarakatnya, tokoh politik di pusat, bahkan sampai tokoh politik di daerah. Dan saya melihat perjalanan partai Gerindra yang terus naik. Iya benar sih. Iya kan, terus naik. Dan ini menjadi tren yang luar biasa. Artinya partai Gerindra itu sangat dekat dengan masyarakat dan mudah masuk ke masyarakat. Makanya masyarakat tidak ragu memilih partai Gerindra, baik yang Gen Z, milenial, atau tokoh masyarakatnya, atau yang mungkin masyarakat yang nasionalis, bahkan yang religius, itu bisa masuk di partai Gerindra. Maka dari itu saya memilih partai Gerindra ini bukan tanpa alasan. Dan yang luar biasa, partai Gerindra memiliki tokoh yang luar biasa yang saat ini menjadi presiden kita. Dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa di partai Gerindra. Di Kabupaten Lumajang juga sama. Kita juga memiliki tokoh yang berpengaruh, tokoh yang luar biasa yang saat ini menjabat sebagai bupati kita.
kalau dulu itu waktu saya masih di ajudan wakil bupati itu yang masih membersamai Bunda itu kita sama teman-teman rumah dinas itu kan biasa apa ya, bisik-bisik gitu kan. Ini Mas Deddy Firmansyah mau pindah ini ke Gerindra gitu-gitu. Kami menebak bahwa Mas Deddy itu lebih dekat dengan Bunda memang daripada ke tokoh yang lain, itu memang benar. Seberapa besar faktor Bunda Indah dalam proses pemindahannya Mas Deddy dari Hanura ke Gerindra itu? Ya, Bunda ini sering saya repoti dulu. Iya. Ya, waktu saya masih menjabat anggota DPRD dari Partai Hanura ya. Waktu itu Bunda masih menjabat wakil bupati. Iya benar. Beliau ini sering saya repoti, sering saya mungkin capri, dan hampir tiap hari saya sambati dan saya lapori kejadian-kejadian yang perlu saya sampaikan kepada beliaunya. Jadi luar biasa, beliau itu banyak mengajarkan tentang bagaimana politik dan pemerintahan secara tidak langsung kepada saya. Jadi ketika saya mendapatkan laporan dari masyarakat yang dimana saya membutuhkan power agar dapat segera dieksekusi, harapan dari masyarakat itu, saya spontan, saya selalu WA ke Bunda. Dan Bunda yang saya salut tidak pernah lama bales WA saya. Dan bukan hanya sekedar balas WA, tapi tindak lanjut. Dan yang luar biasa lagi, tindak lanjutnya itu bukan hanya di WA. Bunda itu selalu datang di masyarakat. Nah ini yang menurut saya luar biasa, gitu loh. Padahal kalau kita berbicara wakil bupati, beliau sangat sibuk, iya kan? Jadwal dan lain sebagainya beliau sudah pastinya luar biasa. Nah ketika ada hal-hal yang urgent, ketika hal-hal yang mendadak, mungkin kan bisa diselesaikan by phone, gitu. Ketika mendapatkan laporan, kemudian laporan itu bisa diteruskan kepada UPD yang membidangi untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut itu akan dilapor balik kepada wakil bupati sejauh mana tindak lanjut itu kan selesai. Nah tapi yang saya lihat pada waktu itu bukan begitu cara kerja Bunda. Bukan sekedar melaporkan kepada UPD yang membidangi atau yang terkait, tetapi Bunda memastikan dengan turun langsung kepada masyarakat itu. Dan saya selalu dikabari. Dan saya sempatkan untuk ikut mendampingi. Kan saya itu pernah beropini ya Mas ya, waktu pilkada itu, bahwa mengalahkan Bunda itu sulit. Bukan karena apa ya, tapi Bunda itu memang punya investasi sosial yang gede. Nah, waktu kami di ajudan itu, Bunda pernah kasih perintah ke kami bahwa Ciko nggak usah direkam, nggak usah di syuting gitu, nggak usah. Soalnya saya nggak enak ke Cak Torik. Itu memang clear dari Bunda itu. Nanti kan dikira kita itu berusaha untuk lebih ke masyarakat. Nah, aku nggak enak, aku ini posisiku wakil bupati, nggak enak aku begitu. Nah, tetapi dengan ceritanya Mas Deddy ini, ya memang Bunda sering melakukan itu, hanya saja masyarakat nggak tahu Mas Deddy, karena kan memang nggak direkam kan, memang kan gitu. Nah, tapi memang sulitnya Mas Deddy, persepsi publik itu merasa bahwa ini Bunda kok nggak ngapa-ngapain, padahal sering turun. Ya, dan tadi Mas Deddy juga menyampaikan kalau investasi sosial itu memang gede ya. Memang sebesar itu ya peran investasi sosial itu Mas Deddy ya? Ya, investasi sosial ini kan pasti kegiatan yang baik ya Mas ya. Kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira kegiatan yang baik dan bermanfaat itu ya pasti akan kembali kepada yang iya sih melakukan itu. Jadi kita percaya saja. Jadi Bunda itu selalu ngajarin ke kita, kalau kita sebagai politisi itu semisal nyalon tapi modalnya kurang ya, modal itu mungkin untuk bikin kaos, bikin banner, kita perbanyak saja takziah gitu. Karena orang-orang itu mungkin yang kena serangan politik, serangan fajar, tetapi yang udah kita sambangi rumahnya itu nggak mungkin nggak milik kita gitu. Itu pesannya Bunda ya. Oke, luar biasa.
Nah, dapat berapa suara itu di 2014? Saya tebak 12.000 lebih ya. Itu kok bisa 2 kali lipat gitu ya Mas Dedi ya? Itu apa tipsnya itu? Yang paling besar menang di Kuternon. Ya. 12.500 suara. Ya, dari 3 kecamatan itu. Gila ya. Kalau di 2014 itu berapa kecamatan? 5. Kalau 5 tahun berikutnya? 5. Masih 5, sekarang 3. Wih, gila. Apa tipsnya itu Mas Dedi? Investasi sosial. Berarti Mas Dedi benar-benar turun ya programnya itu ya ke masyarakat begitu? Iya, kembali lagi ya Mas, kan kita itu kalau sudah memegang amanah di pemerintahan, pastinya kan kalau kita berniat untuk membantu masyarakat itu akan banyak cara, gitu, akan banyak kemudahan yang mungkin bisa kita lakukan melalui jalur pemerintahan. Maka di situ saya niatkan untuk saya maksimalkan. Mulai dari 2014 saya terus belajar dari senior-senior di parlemen, juga di birokrasi, tentang pemerintahan, juga tentang politik. 2019 terus kita asah itu, terus kita lakukan itu, dan sampai di 2024. Nah, ya intinya investasi sosial itu harus kita lakukan, dan insya Allah mudah kok. Apalagi kita sudah ada di pemerintahan. Iya, mudah tapi asal nggak malas saja ya kan. Ya kita lihat Mas Dedi kan datang ke pengajian meskipun sendirian, yang lainnya ibu-ibu gitu ya. Tapi kan kadang politisi-politisi kita itu kan kadang males gitu ya. Nanti aja deh nunggu 2 tahun baru kita kerja gitu. Ternyata nggak begitu kan cara kerjanya Mas Dedi. Ya kembali ke niat pribadi ya. Makanya kalau Mas Ciko tanya ke saya berusaha untuk melakukan itu continue ya. Iya. Karena saya tidak terlalu menuntut, saya nanti kepinginnya harus begini-begini, enggak. Saya percayakan investasi sosial itu akan juga membuahkan kebaikan juga kepada diri kita. Kan begitu ya? Benar. Apapun takdir kita nanti, ya bukan menjadi alasan kita untuk malas berinvestasi sosial. Ya toh? Jadi terus melakukan itu, kebaikan itu menurut versi kita. Walaupun mungkin kalau politisi itu melakukan sebuah kebaikan dan kemudian ada publikasi, terkadang kan ada perspektif masyarakat itu yang menganggap itu pencitraan dan sebagainya. Kan begitu ya? Tetapi jangan sampai itu menjadi penghalang niat kita untuk selalu membantu masyarakat. Kalau masyarakat menganggap itu pencitraan, tidak masalah. Di mana kita ada pencitraan, pasti di situ kita memberikan manfaat. Iya benar. Potong TikTok ya. Sebentar, Mas Dedi. 12.000 itu suara tertinggi di Gerindra ya. Iya. Luar biasa. Dan Mas Dedi, kita kan seusia ya Mas Dedi. Kelahiran tahun 89. Iya, 2 tahun di atas saya. Ya. Apa yang membuat Mas Dedi sedewasa ini ya? Dari tadi kan kita ngelihat, wah ini banyak quotes yang bisa dipotong TikTok ini, nanti dikasih lagu-lagu sedih gitu. Langsung FYP. Apa yang membuat Mas Dedi sedewasa ini? Dulu di 2014 juga Mas Dedi rasanya sedewasa ini atau berproses saja ya? Ya perjalanan Mas. Ya, kan semua itu pasti kita mengalami proses dan perjalanan untuk tumbuh ya. Jadi pribadi yang terus tumbuh. Nah, tergantung dari kita. Kita mau tumbuh ke arah mana. Kalau kita mau menjadi orang yang terus menjadi orang baik, ya kita harus berproses melalui kebaikan itu sendiri, dan itu harus continue. Dan itu harus continue apapun sudah kondisinya. Tidak harus kita menuntut, saya nanti akan jadi ini, jadi itu. Percayakan kepada investasi sosial. Mengalir aja ya. Mas Dedi, sempat beberapa waktu yang lalu itu ada orang-orang
Tapi saya yakin itu bukan settingan. Saya yakin bukan settingan. Karena waktu masa pilkada itu justru ya sempat ramai di sosial media, dan itu dari kubu sebelah malah ya. Ada video-video itu yang mengatakan bahwa dalam tanda kutip, ya mohon maaf Mas Dedi, agak nakal-nakal dikit ini pertanyaannya, mendukung Mas Dedi sebagai ketua dewan begitu. Nah ini apa yang ada di benak Mas Dedi waktu itu? Kaget atau ya pastinya kaget ya, tapi bagaimana Mas Dedi menanggapi itu? Kalau ingin dijawab sekarang, wah ini kan publik juga bertanya-tanya Mas Dedi. Mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat ya, opini masyarakat, harapan masyarakat. Tentu masyarakat itu memiliki sebuah pandangan sendiri-sendiri. Barangkali ini juga berkaitan dengan hasil dari pileg. Iya benar, yang suara tertinggi itu ya. Ya, hasil dari pileg yang dimana ya ini juga hal yang mungkin tidak saya duga ya. Tapi ini menjadi impian besar saya. Bahwa dari periode pertama saya harus bisa lebih baik lagi, dan masyarakat juga harus lebih percaya lagi. Di 2019 juga saya juga memiliki mimpi yang besar. Masyarakat juga harus, saya berusaha untuk masyarakat harus lebih percaya lagi. Gitu. Nah, tetapi kan saya tidak bisa memprediksi, oh saya nanti akan mendapatkan suara sekian-sekian, itu tidak akan bisa kita prediksi. Tapi pada hasil akhirnya, alhamdulillah, meskipun saya mungkin baru di Gerindra, karena kampanye pindah partai itu tidak mudah, tidak mudah. Saya harus betul-betul turun secara masif, menyampaikan bahwa saya pindah partai, dan saya juga melalui proses PAW, dan itu menjadi titik berat bagi saya, tetapi kembali lagi karena impian besar, saya tetap berupaya dan berusaha untuk terus continue melakukan hal-hal yang positif dan selalu dekat dengan masyarakat. Dan hasil akhirnya saya bisa mendapatkan suara 12.463. Dan di situ Partai Gerindra juga menjadi partai pemenang ya. Iya, partai pemenang. 11 kursi. 11 kursi. Dari 11 kursi itu artinya Gerindra mendapatkan posisi ketua dewan di 2024. Nah, mungkin masyarakat itu memikirkan dengan apa ya, dengan pemikiran sederhana masyarakat. Oh, ini Mas Dedi nih nanti ya. Karena menang, suaranya terbanyak gitu ya. Gerindra menjadi partai pemenang, dan saya mendapatkan dukungan terbanyak, mendapatkan suara terbanyak di Gerindra se-Kabupaten Lumajang. Mungkin itu sih. Tapi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Ya, jadi mengalir saja ya begitu. Tetapi mungkin nggak ya Mas Dedi ya, itu belum benar-benar didapat Mas Dedi posisi-posisi yang memang benar-benar strategis itu karena masyarakat, karena beberapa orang masyarakat Lumajang juga menganggap bahwa oh Mas Dedi kan masih muda gitu, mungkin menunggu lagi untuk bisa di posisi itu. Bagaimana tanggapan Mas Dedi? Hal yang sama saya tanyakan ke Mas Dedi Marta ya, karena kita sama-sama pemuda, kita sama-sama seumuran. Adil nggak ya kalau wah tunggu dulu kan kau masih muda, itu adil nggak kata-kata kayak gitu itu Mas Dedi? Dalam politik dan partai itu kan ada mekanisme sendiri ya. Ada sebuah aturan yang menjadi dasar kita berpartai. Tentu kita sebagai kader itu hanya bisa, menurut saya itu berusaha menjadi yang terbaik. Iya, kerja aja wis ya pokoknya. Apapun nanti keputusan partai melalui mekanisme partai kita kembalikan ke partai. Apabila menurut partai belum saatnya, ya kenapa tidak kita? Ya tetap kita berjalan. Yang penting kerja aja, entah nanti jadi apa, yang penting kita bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Nah ini juga ada yang ingin saya tanyakan. Sebelum Bunda ini bertemu dengan Mas Yuda, wakilnya Mas Yuda, nah dulu kan sempat
ada gerakan-gerakan masyarakat itu yang menginginkan Pak Inggi Faisal mendampingi Bunda Indah Master. Nah itu, saya ingin tanyakan itu serius itu. Saya sudah dalam hati saya, wah ini kalau Pak Inggi Faisal, wah ini pasti akan keren ini, begitu. Itu waktu itu sebelum bertemu dengan Mas Yuda. Bahkan ada salah satu, ini saya bocorin, restoran gede di wilayah Kuteronon. Ya oke lah. Itu waduh, kalau cerita ke saya tuh, kalau sama Pak Inggi Faisal, waduh ini top. Nah, itu apa? Itu organika atau bagaimana respon kakak waktu itu, Mas, ketika banyak masyarakat yang mendukung seperti itu? Tapi kan ini dulu ya, sebelum kita sama-sama tahu kalau Mas Yuda wakilnya beliau. Memang daya magnetnya Bunda ini luar biasa. Daya magnetnya Bunda ini luar biasa. Ketika Bunda mendeklarasikan diri nyalon bupati, banyak opsi yang muncul. Iya, memang banyak opsi yang muncul ya. Banyak opsi yang muncul di tengah politik pilkada pada waktu itu. Banyak yang muncul, baik itu secara organik dan juga secara politik juga banyak yang muncul sebagai opsi-opsi pendamping Bunda. Tentu ini opini dari masyarakat. Iya. Mungkin kembali lagi karena kedekatan keluarga Pak Kades kepada warganya, dan mungkin saking cintanya benar, warga kepada kepala desanya, sehingga menginginkan pada waktu itu Pak Kades untuk mendampingi Bunda. Kembali lagi magnetnya Bunda luar biasa. Ya namanya pesta demokrasi. Jadi cocokologi itu kan kadang mengalir di masyarakat begitu ya. Oke, luar biasa ya. Oke, Mas Dedi. Memang jadi ketika sudah 3 kali periode, biasanya bagaimana ya Mas Dedi ya? Kok tiba-tiba ada anggota dewan yang terpilih, ya incumbent lah, kok tiba-tiba naik ke provinsi, itu gimana mekanismenya? Di perintah partai atau keinginan sendiri atau bagaimana Mas Dedi? Partai itu ada mekanisme, ada aturan partai, dan seringkali kalau saya lihat dari para senior yang sebelumnya menjabat anggota DPRD kabupaten, memang dari pengalaman dan mungkin basis masa ya, peta politik dan secara ilmu pemerintahan, politik dan strategi, memang sudah sudah sewaktunya. Udah waktunya. Berarti apa ada batasnya gitu? Berapa periode lalu lanjut ke provinsi? Saya kira untuk DPRD itu tidak ada periodisasi. Ya, yang penting kita itu juga bisa membaca peluang. Iya, baca peluang. Ya, membaca peluang. Kalau menurut hitung-hitungan politik ada peluang, kenapa tidak? Kan begitu. Tetapi ketika menurut hitungan politik belum berpeluang, jangan dipaksakan. Main insting juga ini ya Mas Dedi ya, perlu dibaca benar-benar juga ya. Iya. Oke, luar biasa. Kali ini Mas Dedi aktif ngasih kursi roda ke masyarakat, dengar pakai dana pribadi begitu. Emang kalau sudah jadi dewan itu masih perlu pakai dana pribadi ya Mas Dedi, atau itu sudah teranggarkan begitu atau bagaimana? Tapi dengarnya begitu sih kata relawannya Mas Dedi itu. Iki Mas Dedi gawe duit dewe gitu. Itu sebegitunya. Ya, tadi kan saya menyampaikan bahwa ketika sudah berada pada posisi pemerintahan, kita mungkin akan lebih mudah untuk membantu masyarakat dengan fasilitas kita. Kalau berbicara kursi roda, ini beda dari fasilitas mungkin atau dari program yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Ini memang niat saya pada waktu nyalon di 2024. Kalau saya terpilih lagi, saya kepingin membantu masyarakat, memberikan kenangan kepada masyarakat. Apa sih yang
yang sekiranya bantuan itu pasti tepat sasaran. Nah, kalau kita berbicara kursi roda, tidak mungkin dong kita salah sasaran. Pasti tepat itu. Iya. Ketika kita memberikan kursi roda, pasti kepada orang yang membutuhkan kursi roda. Saya juga terinspirasi kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu bahkan sampai dijuluki presiden yang sering membagikan sepeda kepada masyarakat. Gitu. Ketika hadir di tengah masyarakat, beliau memberikan kuis sambil lucu-lucu, kemudian diberikan hadiah sepeda. Nah, saya kepingin memberikan kursi roda. Dan ini menjadi niat dan nazar saya pada 2024. Apabila terpilih, saya kepingin memberikan kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan ini pribadi. Kenapa kok pribadi? Kembali lagi nazar. Saya kepingin. Itu jumlahnya juga nggak kehitung sudah ya? Pokoknya tiap minggu, tiap bulan gitu, saya selalu lihat postingannya Mas Dedi itu. Iya. Kalau saya beli kursi rodanya itu memang tidak mesti ya. Jadi bisa sebulan itu saya beli 1, bisa 2, bisa 3, tergantung rezeki. Apabila saya mendapatkan atau mempunyai rezeki, ya saya beli. Kemudian saya berikan kepada masyarakat dan ini selalu saya publikasikan karena saya kepingin masyarakat mengetahui kegiatan itu. Ketika masyarakat melihat dan mengetahui kegiatan itu, barangkali bisa memberikan informasi juga kepada saya bahwa ada keluarganya atau mungkin tetangga, kerabat, orang yang dikenal membutuhkan kursi roda. Seringkali masyarakat menyampaikan melalui media sosial dan ada juga yang langsung menyampaikan, menghubungi saya langsung. Dan ini kemudian saya jadwalkan untuk bulan berikutnya begitu ya. Tiap bulan saya berikan kursi roda itu. Oke Mas Dedi, kita tahu kan 11 kursi, 11 pendekar di wilayah masing-masing begitu. Dan Gerindra ini sangat luar biasa ya Mas Dedi ya. Dan sebagai orang yang juga dibesarkan Bunda begitu, saya juga berharap bahwa Gerindra makin gede, makin besar, kursinya makin nambah terus begitu. Nah, andai kira-kira Mas Dedi ya, andai Bunda ini pensiun begitu, menurut Mas Dedi akan seperti apa Gerindra ke depan ini ya? Apakah masih sekuat ini kalau tidak ada tokoh yang benar-benar mampu memberikan arahan begitu? Soalnya kan banyak di antara partai-partai yang cenderung ketokohan begitu. Nah, masalahnya kalau tokohnya ini sudah selesai atau pensiun atau bagaimana, banyak terjadi partai itu kursinya melorot atau apa. Itu kan tentu tidak ingin kita Gerindra seperti itu. Bagaimana menurut Mas Dedi? Yang pertama, apa yang saya sampaikan di awal, bahwa Partai Gerindra itu adalah partai yang paling mudah diterima oleh masyarakat, di seluruh elemen masyarakat. Itu artinya dukungan untuk Partai Gerindra itu sangat terbuka dan sangat luar biasa dari seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, ini pertanyaan apabila Bunda sudah istirahat dari politik ya, sudah tidak memegang tongkat komando Partai Gerindra. Nah, tentu kita juga tidak bisa menghilangkan sebuah histori, dan masyarakat pasti akan mengingat histori itu, bahwa Partai Gerindra itu sebelumnya dipegang oleh Bunda, dan saya kira walaupun Bunda tidak pada posisi ketua partai nantinya, nama Bunda akan masih ada di hati masyarakat, dan itu melekat di Partai Gerindra. Gitu ya. Siapapun nanti pemegang tongkat komando Partai Gerindra, saya kira masyarakat masih mengingat historinya. Iya sih, bener ya. Sekarang itu kan
kalau tokoh itu mungkin putra dan putrinya itu tidak meneruskan estafet, ya kita tahu kan Bunda putranya seorang dokter yang sudah sukses di Surabaya, tetapi kan ada apa ya, filosofi, ada idealisnya Bunda yang masih kita pegang sebagai anak-anaknya ini ya Mas Dedi. Dan masyarakat pasti mengingat itu menjadi sebuah histori, dan kebaik itu kinerja dan kebaikan Bunda tidak akan mudah hilang. Dan itu melekat di Partai Gerindra. Luar biasa. Insya Allah Gerindra akan tetap menjadi partai yang besar. Ya. Oke. Tinggal yang ingin saya tunggu-tunggu itu adalah siapa yang akan memimpin ke depan ini, karena sebelah-sebelahnya ini pendekar semua Mas Dedi. Pendekar semua, top semua, membawa basis massa yang gede-gede. Dan ya saya sih berharap bertemu dengan Mas Dedi Firmansyah ke depan ini akan ada cerita-cerita ini Mas Dedi jadi apa begitu ya, itu akan menyenangkan. Satu pertanyaan terakhir Mas Dedi, apa yang kok seperti ada yang belum tercapai, itu apa Mas Dedi kalau menurut Mas Dedi yang sudah seluar biasa ini, tapi ada nggak satu hal yang belum tercapai, belum kesampaian nih, nah itu apa Mas Dedi? Iya, belum maksimal membantu masyarakat. Padahal sudah bekerja seperti itu. Jadi apa kisi-kisi yang bisa dikatakan berhasil itu Mas Dedi? Menurut Mas Dedi pribadi ya. Kalau menurut kacamata politik ya. Ya tentu pada posisi ini itu kan kita memiliki tanggung jawab dan tugas yang berat. Kita harus mengetahui seluruh kondisi masyarakat kita dan bagaimana kondisi politik dan pemerintahan sosial di masyarakat kita. Nah tentu dengan kedua kaki, dua tangan, dan saya sendirian pasti belum bisa mencapai semuanya. Pasti menginginkan ada masyarakat yang mungkin memiliki harapan, dan mungkin ada masyarakat yang pada kondisi membutuhkan pendampingan tetapi tidak sampai pada kita. Kembali lagi kita masih banyak terbatas, maka dari situ saya masih merasa kurang dan belum maksimal. Berarti kerja politik itu memang nggak ada finalnya ya Mas Dedi? Nggak ada habisnya dan tidak boleh lelah. Meskipun kadang harta kita yang habis ya. Tadi di awal kan Mas Dedi bilang ke saya cerita, Mas wis usaha, mending usaha bisnis gitu ya. Rezekinya jangkep, kalau nyalon itu rezekinya diambil terus Mas, jadi nggak jangkep ya. Ibarat kita bangun pondasi dalam sebuah usaha. Kalau Mas Ciko menginginkan saya mempunyai usaha yang kuat, gitu, supaya bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga, ya bangun pondasi. Pondasi itu adalah usaha kan begitu. Bangun pondasi satu, kemudian bangun pondasi berikutnya, sampai pondasi itu berdiri lebih dari satu dan kuat. Ketika sudah lebih berdiri lebih dari satu dan itu kuat, tidak menutup kemungkinan Mas Ciko sudah bisa naik lagi satu tingkat. Tapi kalau jadi politisi, pondasinya bisa tidak jadi, kena keruk terus. Nah kita tahu kan, ya saya kan tahu rumahnya Mas Dedi ya, ya ukuran anggota dewan kan di perumahan begitu kan. Memang apa ya Mas Dedi? Memang kalau mengharap kembali nggak bisa ya. Modal kembali itu nggak bisa di politik ya. Ya kalau kita hitung-hitungan uang, kita kerja saja, kita usaha. Jangan pada politik. Ya itu. Ya sudah. Lalu apa yang membuat Mas Dedi tetap mencintai ini? Padahal kan dari sisi pendapatan pun ini juga nggak kekumpul, terus kadang masyarakat butuh apa kan gitu kan? Ya, meneruskan perjuangan orang tua. Bahwa investasi sosial itu, ya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan kita kan juga tidak mengejar dunia toh Mas. Iya sih. Ya kalau misalnya hari ini saya memiliki fasilitas, memegang amanah dan tanggung jawab, bertugas di pemerintahan, artinya saya memiliki kemudahan dan fasilitas untuk membantu masyarakat. Kita maksimalkan itu. Kalau toh kebaikan yang sudah kita lakukan ini tidak kembali kepada kita, paling tidak ada anak-anak kita
yang nantinya sesuai janji Allah akan kembali kepada kita. Melihat apa yang sudah sepuh ya Mas ya. Ya. Lalu di sisa umur kita semua ini pasti keluarganya Mas Dedi, Abah begitu akan sangat bangga apabila anaknya bermanfaat. Amin. Oke. Luar biasa Mas Dedi. Lalu apa yang akan dilakukan 5 tahun lagi ini? Terus bekerja untuk masyarakat. Terus bekerja untuk masyarakat. Nggak ada keinginan untuk switch dari legislatif ke eksekutif begitu? Terus bekerja untuk masyarakat. Oke, terima kasih Mas Dedi, luar biasa. Ini direkam dan kita akan tahu 20 tahun lagi Mas Dedi Firmansyah akan jadi apa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nantikan terus episode-episode berikutnya dengan tokoh-tokoh yang keren yang lainnya. Oke, thank you. Terima kasih Mas Dedi. Oke. Wah, siap.